Nah, saya berharap hal-hal ini bisa dipahami nanti. Nah, dalam konteks ini juga nanti kemudian kita bisa sadar apa arti rahmatan lil alamin kita sebagai insan-insan yang beriman di Indonesia. Lalu kita kemudian bisa mengerti apa sih nilai-nilai yang harus ada pada kita agar rahmatan lil alamin itu terwujud. Apa kalau saya jadi seorang muslim lalu saya otomatis rahmatan lil alamin, ataukah ada sifat-sifat, ada karakter-karakter, ya, ada nilai-nilai yang perlu tumbuh dalam diri saya supaya saya bisa rahmatan lil alamin. Nanti kita coba lihat. Kemudian slide berikutnya. Nah, ini saya refresh saja sedikit ya. Ini saya ketik agak mendadak ya semalam ya, karena kebetulan ada beberapa hal yang menyebabkan baru semalam saya bisa mengetik. Jadi saya ketik biasa saja, nggak pakai nggak pakai latar belakang macam-macam, ya blank saja. Saya tentang kehidupan, ya, life. Kan kalau orang yang tidak beriman itu memahami bahwa life itu adalah now and only now, ya. Bahwa hidup itu adalah ya sekarang, ya, di dunia, ya, hanya saat ini dan tidak lebih dari itu. Nah, kalau kita di dalam Islam, kehidupan itu memiliki jangkauan yang melampaui kehidupan dunia. Ya. Karena itu juga di dalam Al-Quran ada bahasa-bahasa Allah gitu ya, yang membuat kita harus berpikir, ya. Kemudian juga menyadari, ya, hidup di dunia ini buat apa sih gitu. Jadi Ananda semua ini masih muda ya, masih awal 20-an mungkin, itu masih panjang sekali perjalanannya. Nah, harus mulai dari sekarang itu ngerti ya. Ini saya mau menjalani ini buat apa gitu. Kita lihat dalam Al-Qur'an. Ada bahasa dalam satu ayat Al-Qur'an. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Jadi hidup dunia ini lahun wa la'ib. Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan. Jadi ya memang seperti itulah kehidupan dunia ya. Senda gurau, permainan, ya satu sama lain memperebutkan sesuatu yang kadang-kadang bahkan tidak perlu diperebutkan ya. Atau kalau mengejar sesuatu itu sampai berlebihan dan seterusnya. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawa. Dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan sebenarnya kalau saja mereka mengetahui. Nah, coba ada yang perlu digarisbawahi di dalam ayat ini. Ketika menyebut al-hayatud dunia, ya dunia ini, maka Allah menggunakan kata al-hayat. Jadi dunia itu hayat, kehidupan. Ya, sebagaimana yang kita biasa pahami, itu ada 4 hurufnya, Ananda. Kalau perhatikan ya, itu ada ha, ya, alif, dan ta. Hayat, ha, ya, alif, dan ta. Ketika bicara tentang akhirat, Allah menggunakan kata hayawan. Ya. Hayawan ini kan kalau dalam bahasa biasa itu hewan ya, tapi dalam bahasa Arab dia juga bisa berarti kehidupan, tapi yang lebih sempurna. Ya. Coba kita lihat, kalau dunia itu hurufnya ada 4, hayatun. Kalau akhirat itu hurufnya ada 5. Ya. Ha, ya, kemudian apa itu? Waw, kemudian alif, dan nun. Ya, jadi ada 5. Kalau dunia hurufnya 4, kalau akhirat hurufnya 5. Ini mengisyaratkan ya tentang esensi atau hakikat kehidupan dunia yang bisa juga kita saksikan setiap saat. Dunia itu singkat, temporal, dan terbatas. Ya. Nggak ada siapapun yang bisa hidup selamanya di dunia. Ya. Bukan hanya orang atau yang mengisi dunia, dunia itu sendiri juga itu ada batasnya. Ya. Kalau akhirat itu dia bahasa Al-Quran khalidin, ya. Maka akhirat itu lama, kekal, dan tak berbatas. Ya. Nah, dengan komparasi ini, ya, tidak sekedar kita membandingkan antara hurufnya yang 1-4, yang 1-5, tapi dari sini hendaknya ya Ananda dan kita semua itu selalu mengorientasikan dunia kita untuk akhirat. Dalam arti apa?
bahwa semua aktivitas kita di dunia ini nggak boleh dia hanya berguna untuk dunia saja. Karena dunia kita cuma sebentar. Maka semua aktivitas kita di dunia, dia harus menghadirkan kemaslahatan di dunia dan juga kebaikan untuk kita di akhirat kelak. Ya, itu yang disebut dalam doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, dunia itu memang sebentar ya, memang singkat ya. Tapi dunialah satu-satunya pintu untuk mendapatkan akhirat yang baik. Ya. Maka disebut dunia itu sebagai penentu ya, dari akhirat kita. Jadi akhirat kita kira-kira kita proyeksikan nih modelnya kayak apa gitu. Nah, kita bisa lihat dari bagaimana kita menjalani kehidupan dunia. Kalau kita di dunia ini nggak pedulian ya, nyakitin orang ya, kira-kira akhirat kita tahulah kayak apa. Tapi kalau di dunia kita hidup dengan tanggung jawab ya, sejak muda kita membangun karakter yang baik ya, cinta ilmu, kemudian suka pada kebaikan, suka silaturahim, dan hal-hal yang baik yang lain, maka mudah-mudahan kita juga punya proyeksi akhirat yang baik. Nah, ada satu ungkapan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ad-dunya mazra'atul akhirah. Fakullu ma khuliqa fid dunya fayumkinu ayyutazawwada minhu lil akhirah. Jadi dunia ini ladang akhirat. Jadi kalau kita bayangkan itu seperti lahan pertanian yang bisa ditanamin. Jadi apa yang kita gunakan untuk menanam itu adalah amal-amal kita. Maka semua ciptaan Allah di dunia bisa menjadi bekal untuk akhirat. Nah, itu konsep Islam kayak begitu. Jadi semua hal fasilitas kehidupan ya, kita punya panca indera, punya ilmu, punya harta, ya, punya silaturahim, punya teman, semuanya itu bisa jadi bekal semua buat akhirat kita. Nah, tinggal bagaimana caranya. Nah, itu yang mungkin perlu kita terus pelajari. Nah, ini sekedar refresh ya, supaya Ananda yang ada di ITS sadar ya bahwa orientasi nggak boleh berhenti untuk di sini saja ya. Jadi, tapi orientasinya adalah untuk kebahagiaan di akhirat kelak ya. Nah, kemudian lalu pertanyaannya adalah dunia yang sederhana dibandingkan dengan akhirat. Itu lalu konsep Islam ya, kehidupan di dunia itu esensinya apa? Apa sih esensi yang paling penting dalam kehidupan kita semua? Nah, ada dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ini konsep kehidupan dalam Islam. Jadi kalau ditanya kita hidup itu buat apa sih? Ya buat ibadah. Gitu. Selesai udah. Nah, tinggal elaborasi apa sih ibadah itu, konsep ibadah itu kayak apa sih dalam Islam. Nah, di sini saya buatkan, ini ringkas saja ya, ini ringkas saja. Sesuatu segala hal di dunia. Anda ini penting betul ya. Segala sesuatu yang ada di dunia, aktivitas kalian apapun itu, ya apapun itu, dia bisa menjadi ibadah atau dia terhitung ibadah ya, dengan 4 hal ini. Ini 4 hal. Dan 4 hal ini kumulatif ya. Jadi bukan hanya yang nomor 1 doang, atau hanya yang kedua saja, atau cuman poin 3, enggak ya. Atau hanya poin 4 saja, enggak, tapi 4-4-nya ini kumulatif. Jadi sesuatu adalah ibadah ya. Pertama ketika dia dilandasi dengan niat yang baik. Ya, husnun niyah. Apa sih niat yang baik itu? Niat yang baik itu sederhananya nih Ananda semua adalah menghadirkan Allah pada saat memulai pekerjaan itu. Jadi ketika Ananda mengerjakan sesuatu, hadirkan Allah dalam hati Ananda ya. Saya mengerjakan ini, memang niat saya adalah mencari ridha Allah. Udah. Jadi ada dihadirkan Allah. Karena kalau Allah nggak hadir, sebagus-bagus apapun ya pekerjaan, dia tidak menjadi ibadah. Jadi seindah apapun, ya secara kasat mata, tapi tidak dihadirkan Allah di hatinya. Ya, maka itu bukan ibadah. Ngasih duit
ya, kasih uang ke orang, tapi dia nggak menghadirkan Allah di hatinya ketika memberi uang. Yang dia hadirkan itulah, wah ini saya nggak kalah nih sama yang lain nih. Apalagi kemudian, wah supaya saya dibilang orang yang pemurah. Nah, itu berarti bukan Allah yang dihadirkan. Ya, jadi itu bukan ibadah, walaupun bentuknya memberi. Ya, yang di dalam Islam itu disebut dengan sedekah. Ya. Nah, yang kedua esensinya itu juga baik. Ya. Kalau ada sesuatu esensinya baik, ya, niatnya baik, ya, ini niatnya bagus. Niatnya untuk ibadah. Tapi esensinya ternyata esensi yang membawa kemudaratan. Ya. Esensi yang membawa kemudaratan. Mohon maaf, katakanlah niatnya mau bernasihat, tapi yang dia lakukan misalnya menghina. Menghina itu kita cek dari yang kedua, apakah itu dibolehkan. Nah, esensi yang baik itu ada 3 katakanlah indikatornya. Pertama, secara syar'i. Jadi sesuatu itu memang secara agama itu dipandang baik. Nah, kalau sudah dipandang baik oleh agama, nah itu udah bagus untuk kita siapkan, untuk kita lakukan. Lalu kita lihat yang kedua, ya, sesuatu itu juga diakui atau tidak melanggar hukum. Dia tidak melanggar tatanan yang kita sepakati, peraturan yang kita sepakati. Kalau dia katakanlah secara syar'i, katakannya, secara syar'i itu boleh, ya. Secara syar'i itu bagus, ya. Tetapi secara hukum ternyata dia tidak sesuai dengan peraturan yang ada, yang ditetapkan untuk keselamatan semua dan kebaikan semua. Contoh, misalnya mau naik haji, gitu. Naik haji itu kan secara agama, secara syar'i itu kan bagus, ya. Perintah agama. Tapi ternyata naik hajinya itu dengan cara ngakalin. Ya, ngakalin misalnya ada kuota haji, ada misalnya pembatasan, ya, karena satu dan lain hal, maka disepakati secara internasional misalnya dari Arab Saudi gitu, kemudian ditetapkan di Indonesia bahwa yang boleh naik haji untuk tahun ini dari umur 20 sampai ke atas sampai 60 tahun. Nah, dia misalnya masih 19 tahun. Lalu kemudian dia palsukan akte kelahirannya. Ya. Nah, itu melanggar hukum. Nah, jadi walaupun niatnya baik, walaupun esensi berhaji itu juga boleh dan bagus, ya, bahkan wajib, ya, bagi yang belum, ya, tapi ketika dia melakukannya itu dengan ada pelanggaran hukum di situ, ya, maka itu bukanlah ibadah yang baik. Nah, lalu yang ketiga juga etika. Etika itu kepantasan, adab, ya. Jadi etika yang juga penting, ya, di dalam kita melaksanakan sesuatu sehingga sesuatu itu betul-betul menjadi ibadah. Lalu yang ketiga itu cara yang baik, ya, husnul ada wal wasilah. Ya. Jadi cara, metode dan prosesnya pun juga harus baik. Niatnya baik, misalnya untuk mendapatkan uang, ya, supaya dia dapat rezeki, punya uang. Kemudian katakanlah dia berdagang, ya, lalu dia memilih cara berdagang itu bagus, ya. Dia memilih berdagang, ya, dia beli barang untuk dia jual. Tapi cara ketika dia berdagang itu tidak mencerminkan, ya, cara yang dituntunkan oleh Islam. Ya. Misalnya di situ ada gish, ya, ada tipu menipu. Kalau jualan misalnya kayak zaman Nabi itu ada yang jualan gandum, ya. Jadi yang kering taruh di atas, yang basah, yang kena air itu ditaruh di bawah gitu. Jadi nggak ketahuan sama yang mau beli gitu. Jadi sehingga ketika ditimbang dia berat gitu. Ternyata nggak semuanya kering, di bawah itu ada yang basah. Nah, itu nggak boleh. Jadi cara, metode dan proses itu harus baik. Lalu yang keempat, sesuatu itu menjadi ibadah itu dengan kefahaman. Nah,
Jadi kita melakukan sesuatu itu bukan karena ikut-ikutan, bukan karena fanatisme, tapi ada berbasis pengetahuan. Jadi kita ngerti nih, saya begini nih ngerti. Jadi kalau kita ke masjid misalnya ada orang ke masjid nih, lalu ngelihat orang sholat di masjid, takbir, dia ikut takbir gitu. Semua diikuti secara fisik ya, diikuti semua pekerjaan salat, tapi tanpa kefahaman. Dia cuma ikut-ikutan aja. Dia nggak paham niatnya apa, ya. Dia nggak paham itu ketika berdiri itu membaca apa, nggak. Dia cuma ikut aja berdiri, ruku, sujud, seterusnya. Nah itu juga bukan ibadah. Ya. Jadi kefahaman. Nah secara keseluruhan inilah yang menjadikan semua hal. Ya. Jadi dengan ini maka dengan 4 hal ini apapun yang Anda lakukan, ya, yang baik di dunia, ya, apapun yang Anda lakukan itu dia menjadi ibadah. Nah, lalu kemudian ibadah kita itu kan ada dua macam. Ini juga penting untuk dipahami. Yang pertama, itu yang disebut dengan ritual. Ritual itu istilahnya tukus ya dalam bahasa Arabnya ya. Tukus itu seperti sholat, puasa, zikir. Jadi ibadah ritual kita. Ibadah yang memang ibadah murni gitu, yang panduannya memang dari Allah untuk menyembah Allah. Nah, prinsip dalam ritual ya. Jadi prinsip dalam ritual itu adalah definitif, limitatif dan given. Ya, jadi tahdidi wa tauqifi. Jadi bentuknya memang sudah dijelaskan ya. Kemudian bilangannya itu juga ada pembatasannya ya. Kemudian juga ada tuntunan-tuntunan yang memang sifatnya itu tinggal dilaksanakan saja. Ya, jadi secara detail sudah dijelasin. Misalnya sholat subuh nih, kan Anda. Sholat subuh ada berapa rakaat? Ada 2. Bisa nggak kalau misalnya siapa moderator namanya tadi? Moderator? Iqbal, Pak. Siapa? Iqbal ya? Iqbal ya. Nah, misalnya Iqbal nih tiba-tiba dia lagi semangat sholat nih, lalu dia lipat gandakan subuhnya jadi 6 rakaat. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Jadi bukan di situ tempat Anda berkreasi. Kenapa? Karena itu ritual. Jadi ritual itu sifatnya tahdidi. Ya, tahdidi itu artinya limitatif dan definitif ya. Sudah dijelaskan, sudah dibatasi juga gitu. Di dalam hal-hal yang prinsip ya, dibatasi. Dan sifatnya juga tauqifi, yaitu dari wahyu dari Allah, kemudian tuntunan dari Rasulullah SAW. Seperti apa contohnya? Ini coba kita lihat ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi kutiba, ini sudah diwajibkan. Bentuknya jelas, caranya juga dijelaskan Nabi, lamanya juga sudah 1 bulan. Nggak boleh ditambahin lagi, misalnya Iqbal pengen jadi yang paling rajin, tambahin lagi Syawal, puasa 1 bulan penuh. Nggak boleh juga. Sudah ada jelas. Ya. Nah kemudian kalau dalam hal sholat misalnya, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, jadi di mana tempat Fatihah? Ya Fatihah itu setelah takbiratul ihram gitu. Jangan ditaruh di ruku, apalagi di sujud misalnya. Jadi Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah dalam masalah haji juga, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku cara-cara menunaikan haji. Jadi haji itu nggak bisa dikarang-karang, sholat itu nggak bisa dibuat-buat, puasa itu nggak bisa dikreasikan macam-macam. Nah itu yang tentang ritual ya, ibadah. Lalu yang kedua, nah ini yang lebih luas ya dalam kehidupan. Ini perhatikan ya, ibadah itu ada yang sifatnya itu non-ritual. Ya. Atau yang dalam istilah ulama, istikhlafiyah, yaitu menjalankan amanah kekhalifahan di muka bumi. Nah, ini istikhlafiyah ini artinya menjalani amanah kekhalifahan. Ananda, kita semua sebagai manusia itu ditetapkan oleh Allah menjadi khalifah, ya, menjadi pemimpin. Nah, jadi pelaksanaan tugas fungsi kepemimpinan itu juga ibadah. Ya. Dengan syaratnya yang tadi yang ada 4 hal itu. Imaratiyah. Nah, imaratiyah itu dari kata imarah. Imarah itu artinya kemakmuran. Jadi proses peradaban ya, melaksanakan tugas-tugas dan fungsi kekhalifahan untuk memakmurkan bumi Allah ya, segala aktivitas selain ritual ya, dalam kehidupan kita
ya, membangun peradaban yang baik, ya, menciptakan peradaban yang berbasis ilmu dan teknologi, ya, menjadikan katakanlah hidup kita itu hidup yang efektif dan efisien, ya, yang menghasilkan hal-hal yang bermanfaat, ya. Tapi dengan niat, nah tuh tadi kembali ke yang awal, ya, dengan niat mencari ridha Allah, itu adalah termasuk ibadah yang non ritual. Nah, dengan demikian maka semua yang kita kerjakan, termasuk kita zoom nih pagi ini, itu insya Allah menjadi bagian dari ibadah kita, ibadah yang non ritual, ya.